Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa birahli sadari wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqali. Salah satu kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awaludin ma'rifatullah. Awal beragama harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW 13 tahun mengajarkan iman, mengajarkan ilmu tauhid, mengajarkan ilmu ma'rifat, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Quraisy. Umur 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sholat 5 waktu. Saat Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperintahkan sholat 5 waktu untuk Rasulullah dan para umatnya sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Jadi perintah sholat ini sudah terlebih dahulu dikerjakan Rasulullah. Tapi Rasulullah sebelum mengerjakan syariat-syariat Islam, Rasulullah mengajarkan ilmu tauhid, mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, ya Muhammad, Allah itu ahad, esa, tunggal, tidak berbilang, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi itulah awal dasar ilmu Islam. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, manusia, iblis, jin dan setan, malaikat, tumbuh-tumbuhan, langit dan bumi, itu adalah ciptaannya. Tidak ada kekuatan satupun makhluk di muka bumi ini, baik setan, iblis, jin dan manusia, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, angin, api, tidak ada kekuatan. Itu semuanya makhluk ciptaan Allah. Yang kuat hanyalah Allah. Ya Qawi, ya Matin, dialah yang maha kuat. Ya Qawi, ya Matin, dialah yang maha kuat. Jadi semua makhluk di muka bumi ini tidak ada kekuatan kecuali dengan illa biiznillah, kecuali dengan izinnya. Api tidak bisa membakar tanpa izin Allah. Angin tidak bisa berhembus bertiup tanpa izin Allah. Apapun bentuk musibah di dunia ini tidak akan bisa terjadi tanpa izin Allah. Maka dari itu kita belajarlah ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salah satu asma Allah Subhanahu wa taala Ya Sabur. 99 nama Allah yang terakhir itu Ya Sabur, yang maha sabar. Yang maha sabar. Allah itu maha sabar. Manusia tidak bisa sabar, karena sifat sabar itu adalah sifat Allah, bukannya sifat manusia. Jadi kalau ada manusia yang sabar, salah itu. Salah pemahaman, salah tafsir. Manusia tidak bisa sabar. Makhluk-makhluk lain tidak bisa sabar. Yang sabar itu hanya Allah. Ya Sabur, 99 nama Allah yang terakhir Ya Sabur, yang maha sabar. Ya Afu, maha pemaaf. Jadi kalau manusia ada yang sifat sabur, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia ditajalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanifestasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi sabar. Bukan manusia itu yang sabar, tapi yang sabar itu Allah. Itulah salah satu ada di diri manusia masing-masing sifat sabur. Karena sifat sabur itu bukan sifat kita. Jangan kita akui. Kalau kita akui, kita syirik, kita berdosa. Itu sifat sabur itu sifat Allah. Jadi kalau ada orang yang kena musibah, kena bala, kena ujian, sabar, sabar, sabar. Itu hanya mengingatkan saja. Yang mengingatkan itu juga Allah, sabar, sabar. Tapi yang sabar itu hanya Allah. Allah yang sabar, bukan kita. Maka dari itu jangan kita salah tafsir, jangan salah memahami. Ya sabur itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditajalikan,
yang dimanifestasikan ke diri kita sehingga kita jadi sabar, sehingga kita jadi pemaaf. Pemaaf itu adalah salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya apu, memaafkan segala makhluk-makhluk ya yang berdosa. Selagi makhluknya mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pakailah sifat sabar dan pemaaf. Itulah salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, yang maha gagah. Bersyukurlah kalau kalian ada sifat sabar dan sifat afu, pemaaf. Itulah salah satu sifat Allah yang hidup di diri Anda. Lakukan, laksanakan, teruskan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal af'alnya, perbuatannya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal asma'nya, nama-namanya, dan mengenal zatnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salah satu sifat sabar yang kita lihat sehari-hari dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala, ada manusia yang menanam padi. Padi itu bukan langsung ditanam langsung tumbuh, tapi padi itu 3 bulan baru bisa tumbuh menjadi padi. Oleh petani, padi itu ditanamnya dulu, dibersihkan rumput-rumputnya, dibersihkan tanahnya, lalu dikasih bibit padi. Umur sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, lama-lama 3 bulan, akhirnya tumbuhlah padi. Itulah salah satu kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Allah maha hebat, Allah memang maha gagah, maha perkasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia harus bersabar. Allah saja sabar, apalagi kita. Kita tidak ada punya sifat sabar. Allah saja sabar. Kamu lihat padi itu dari umur 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru bisa tumbuh. Kalau sebenarnya kan nggak masuk akal. Allah itu maha hebat, maha gagah. Kalau Allah menghendaki, padi itu, tanaman itu, bibit itu ditanam 1 hari langsung tumbuh. 1 jam langsung tumbuh. Nggak usah hitungan jam, hitungan detik Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan padi itu langsung 1 detik ditanam langsung jadi padi. Bisa Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha kuasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, di balik itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita harus bersabar. Itulah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, ya sabar, ya sabur. Jadi kita harus sabar mendapat musibah, bala, cobaan, miskin, buntu, tidak ada uang, anak nakal, istri melawan, istri berlari, istri kawin lagi, suami kawin lagi. Sabar, karena kita harus sabar. Kita tidak bisa sabar, tapi mintalah kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah kepada kami sifat sabar, sifat subur, ya subur, sifat sabar, bersabar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu hikmah di balik nama Allah, ya sabur. Semoga risalah ini bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa kata Allah di dalam Al-Quran dijelaskan, bertolonglah kamu di dalam kebaikan, dan janganlah kamu bertolong-tolongan di dalam maksiat dan dosa. Salah satu untuk menolong Allah Subhanahu wa taala, salah satu kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu like dan subscribe. Like dan subscribe dan bagikan. Semoga video ini bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata salah dan ucapan, saya minta maaf.